pagi hari ini, yang percaya kekuatan dari Tuhan adalah bagian kita, dan kita boleh bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh bersekutu di hadirat Tuhan. Kita boleh bersekutu menikmati kebersamaan di dalam Tuhan. Ini menjadi kekuatan buat kita, menjadi semangat buat kita di dalam kita melayani Tuhan, saling mendukung, saling menguatkan tentunya di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi sesi pertama kita dengar firman Tuhan tentang dunia roh, ya, dunia roh. Bagaimana disampaikan kita harus peka dengan suara Tuhan, dengan suara kita sendiri, suara-suara yang ada di sekitar kita dan bahkan ada di dalam diri kita, ya. Dan kita percaya bahwa sesuai dengan tadi yang disampaikan, bahwa kalau kita mengenal suara Tuhan dengan benar, maka saya percaya suara dari manapun kita mampu membedakannya, ya. Dan suara Tuhan bukan ujuk-ujuk kita langsung diomongin Tuhan ini, tapi suara Tuhan tentunya adalah firman Tuhan yang sudah tertulis buat kita. Itu yang kita baca, kita dengar, dan itu yang menjadi pedang roh kita, ya. Kata firman Tuhan itu pedang roh untuk kita bertahan dari segala suara-suara yang ada, untuk kita bisa menang melawan roh-roh. Tentunya suara-suara terlalu banyak, ya. Tentunya tentang dunia roh, Om Endi bagiannya, ya. Senang saya sering cerita, ya, beberapa kali ketemu cerita tentang dunia roh, ya. Dia sangat-sangat menarik, ya. Dan ya memang itulah peperangan kita, kata firman Tuhan, karena roh itu, firman Tuhan dengan jelas berkata peperangan kita melawan penghulu-penghulu di udara, pemerintah-pemerintah di udara. Nah, inilah peperangan. Tapi puji Tuhan, berhubungan dengan sesi pertama tadi tentang suara atau dengan roh yang ada, saya sampaikan kebenaran firman Tuhan di sesi yang kedua ini tentang, dan minta maaf ya Bapak Ibu, saya minum, ya, saya buat air. Masih batuk. Jangan tertular ya Bapak Ibu, ya. Puji Tuhan. Saya sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan memberikan tema atau judul perkenanan Tuhan, ya. Memang tema ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saya ingin membagikannya kepada kita semua untuk tentunya mencari kekuatan kita, untuk kita lebih lagi mengenal tentang kehendak Tuhan, ya. Tadi pendua katakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan, ya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita, maka tentunya pengaruh dari dunia, pengaruh dari roh-roh yang ada di udara ini tidak akan mampu menerobos roh kita, ya. Dan inilah yang harus kita yakini di dalam hidup kita, ya. Next slide-nya, Roma pasal 12 ayat yang kedua, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, puji Tuhan. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Saya lebih tertarik bahasa Jawa Suriname, ya. Suriname
membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau di dalam bahasa Jawanya yang saya kasih warna kuning, ya, supaya hati lan pikiranmu dadio anyer. Saya senang artinya, ya. Maknanya ya, Bapak bisa dimengerti ya. Ya. Kalau istri saya yang salah ngomong ya nggak boleh ya, karena dia orang Jawa. Kalau saya dimaklumi lah, saya tinggal ya. Yang penting bisa dimengerti artinya. Ya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hati sama pikiran kita ini jadi baru. Ya. Jadi kalau bahasa Indonesia kan cuma pembaharuan budi, kan lebih kepada hanya pola pikir kita aja. Tapi ini kepada hati dan pikiran kita menjadi baru. Ya, supaya kita mengerti, ya, mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Dan kehendak Tuhan itu tentunya yang baik untuk kita semua. Ya, kehendak Tuhan tidak pernah ada yang mencelakakan kita. Itu firman Tuhan. Amin. Kehendak Tuhan itu selalu baik. Kehendak Tuhan itu selalu yang mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Dan inilah yang harus kita yakini di dalam hidup kita, ya. Dan kalau kebaikan atau kehendak Tuhan yang kita lakukan, maka kehidupan kita ini menjadi baik dan itu menjadi kesukaan hatinya Tuhan. Ya, ya di nek kowe nuruti kuwi, kowe gadik bunga artine di ya oke memang ya. Biar nggak lalu maksudnya ya. Jangan ya. Seru kan? Bahasa Jawa orang tete. E-nya jadi E ya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, dengan ayat ini kita bisa memahami bahwa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita itu benar-benar kita harus responi dengan baik dan harus kita mau melakukannya karena itu sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita, ya. Sesuai dengan tema yang saya kasih, perkenanan Tuhan. Ya. Belajar dari melakukan kehendak Tuhan ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-22, ya, ada firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang kehidupan daripada Daud. Ya. Dikatakan setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ya. Inilah yang menjadi satu pergumulan kita, ya, di akhir kehidupan daripada akhir zaman ini. Di ayat yang ke-36 dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 36 dikatakan, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Ya, saya kasih warna kuning, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Berbicara tentang kehendak Allah, maka ini sangat penting karena ini berhubungan dengan perkenanan Allah di dalam hidup kita. Ya. Berbicara tentang kehendak, awas jatuh Pak. Ya. Ya. Jadi berbicara tentang kehendak Tuhan, maka ada kehendak Tuhan yang secara daulat atau berdaulat tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi berbicara juga tentang kehendak Tuhan, berbicara tentang perintah Tuhan. Yang ini yang harus kita lakukan di dalam hidup kita, yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah diberikan kehidupan yang kekal dan diberikan hak menjadi ahli waris kerajaan
Sebagai ahli waris kerajaan surga, maka kita belajar dari Daud bagaimana dia berkenan kepada Allah. Ya, kita tentunya mengetahui tentang cerita latar belakang daripada Raja Daud, tetapi bagaimana komitmen dia untuk terus melakukan kehendak Allah itu yang sangat penting. Dan dikatakan sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang ada di akhir dari akhir zaman ini? Kita yang ada di zaman kita sekarang, apakah kita masih punya komitmen yang sama? Ya, kalau hamba-hamba Tuhan waktu sekolah Alkitab, Anda terpampang di papan, Anda dipanggil untuk melayani. Ya, itu kalimat pertama saat kita masuk di aula, kita melihat tulisan itu. Ya, yang sekolah Alkitab atau yang sudah pernah ke sekolah Alkitab, tulisan itu menjadi satu semangat buat anak-anak yang sekolah Alkitab, ya, untuk melayani. Tetapi pada kenyataannya juga banyak yang rontol atau rontol di tengah jalan, ya, putus di tengah jalan. Rontol apa ya? Bahasa rontol. Kalau Daud pada zamannya dia melakukan kehendak Allah. Ayat pokok yang tadi kita baca mengatakan bahwa lakukanlah kehendak Allah supaya hidup kita itu menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, membuat hati Tuhan itu gembira, senang. Nah, kalau Tuhan sudah senang, maka Dia berkenan atas hidup kita, dan itulah yang kita rindukan. Setiap orang yang mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka yang dirindukan itu perkenanan Tuhan. Betul ya Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah diperkenan oleh Tuhan, kita jalani hidup ini enjoy, santai, enak, nikmati. Karena hidup kita diperkenan oleh Tuhan. Ayat Rasul Paulus menulis satu ayat yang sangat luar biasa, yang menurut saya ini satu teguran yang sangat keras juga kepada jemaat Efesus. Ya, dikatakan sebab itu janganlah kamu bodoh, ya, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Jadi ada suatu hal yang sangat penting yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita di zaman kita sekarang. Masihkah kita terus dan tetap mengerjakan atau melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita dengan sungguh-sungguh atau tidak? Bapak Ibu, tantangan zaman sekarang, ya, apalagi dengan dunia roh yang begitu sangat manipulatif, ya, bisa membuat kita itu terkecoh dengan ini kehendak Tuhan atau tidak. Sebab dunia ini gampang sekali memutarbalikkan fakta, ya. Dan kalau kita tidak punya kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak punya pengertian yang benar tentang kehendak Tuhan di dalam hidup kita gampang untuk mengikuti arus-arus di luar sana. Walaupun kita setia ibadah, rajin ibadah, tetapi kalau kita seperti manusia akhir zaman, seperti yang dikatakan 2 Timotius pasal 3, ya percuma, ya, manusia akhir zaman, ya, bagaimana kehidupan mereka setia beribadah, setia melakukan kegiatan-kegiatan agamawi, tetapi pada hakikatnya mereka itu memungkiri diri mereka sendiri. Dan Paulus dengan tegas dikatakan jemaat Efesus bahwa sebab itu jangan kamu bodoh. Kemudian Paulus juga katakan kepada jemaat Galatia, jangan kamu menjadi bodoh, ya, atau
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan ini kita kembali diteguhkan atau ditegur, mungkin diingatkan kembali untuk kita mengerti, kita mulai mereview kembali kehidupan kita, ya, pengiringan kita kepada Tuhan selama ini. Apakah kita sudah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak? Sebab kehendak bebas kita ini juga sangat-sangat berperan di dalam hidup kita. Terkadang kita melakukan kehendak kita dan kita mengatakan itu kehendak Tuhan. Ini juga satu hal yang membuat kita ya seperti benar, tetapi tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Dan ini yang harus kita mulai peka di dalam hidup kita. Makanya tadi disampaikan di sesi pertama, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan itu sangat penting. Karena dengan itu kita terlatih untuk mengerti, oh ini kehendak Tuhan, ini suara Tuhan atau tidak. Nah, dengan ini saya mengajak kita untuk belajar dari 7 jemaat yang ada di dalam Wahyu, ya, untuk kita melihat bagaimana supaya kita melakukan kehendak Tuhan di akhir daripada akhir zaman ini. 7 jemaat yang ada, yang diberikan di dalam Wahyu menjadi peringatan buat kita Bapak Ibu, ya. Di situ dimulai dari jemaat Efesus, ya. Kita mau supaya kasih dan cinta kita kepada pelayanan tetap menyala-nyala. Amin. Jangan sampai seperti jemaat Efesus, mulai suam-suam. Tetapi kita belajar dari kejadian ini, catatan ini, untuk menjadi pelajaran kita di akhir zaman ini. Untuk kita mulai mengikuti kehendak Allah. Allah mau supaya kasih dan cinta kita kepada pelayanan kepada Tuhan tetap menyala-nyala. Sehingga Rasul Paulus juga katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau roh kita mulai padam, maka mulai hati-hatilah, waspada, sebab roh lain sudah mulai masuk gitu. Ya, jadi hati-hati, jangan biarkan roh kita padam. Karena ini menjadi suatu peringatan buat kita di akhir zaman ini. Kehendak Tuhan bagi kita gereja Tuhan adalah kita harus dipimpin oleh Roh Tuhan. Karena di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Tadi disampaikan, di mana ada Roh Tuhan, di Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Makanya mari kasih dan cinta kita kepada pelayanan biarlah tetap menyala-nyala. Ya, ayat yang sudah ada di situ Bapak Ibu bisa melihat di dalam Wahyu pasal 2 sampai Wahyu pasal 3 tentang 7 jemaat. Kemudian jemaat yang ada di Smyrna, ya, kita mau tetap setia walaupun harus melewati penderitaan. Ya. Jadi melewati penderitaan, saya percaya semua kita sudah punya pengalaman tentang penderitaan. Ya. Kalau kehidupan kita sudah sampai hari ini, saya percaya penderitaan itu sudah biasa menurut kita. Ya. Itu pencobaan-pencobaan biasa kata firman Tuhan. Dan biarlah kita belajar dari jemaat di Smyrna supaya kita saat menghadapi persoalan badai hidup, ya, kita tidak gampang untuk putus asa, kita tidak gampang menyerah. Ya. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis, ya tadi roh-roh tadi, ya temannya anak buahnya iblis, ya itu roh-roh tadi, ya, akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia
akhir zaman ini, karena ketujuh jemaat ini ditulis di kitab Wahyu, dan kita melihat jejak dari 7 jemaat yang ada di Eropa sana sekarang, bagaimana keadaan mereka. Ya, yang sudah pernah ke sana mungkin tahu keadaan gereja 7 jemaat yang ada. Ya. Ya. Dan ini menjadi peringatan buat kita di akhir zaman. Kalau kita tidak hidup di dalam kehendak Tuhan, maka kita gampang untuk terbawa arus dan akhirnya kita hancur. Ya. Kemudian jemaat di Pergamus tidak boleh percaya kepada dukun. Nah, tadi disampaikan roh-roh tadi, ya. Dan dukun sekarang lebih canggih. Ya, firman Tuhan katakan dukun yang paling canggih sekarang itu adalah justru kekuatan kita sendiri. Karena Tuhan membenci, mengutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi nggak ke dukun tapi mengandalkan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri, itu sesuatu yang dibenci Tuhan ternyata. Ya, jadi nggak akan ke dukun, ya, tetapi kekuatan kita. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bukan terkutuklah orang yang ke dukun, tapi mengandalkan kekuatan sendiri. Lebih seram lagi, ya, kekuatan kita lebih seram daripada ke dukun. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini orang lebih mengandalkan apa yang mereka miliki. Orang lebih mengandalkan kepintaran, kemampuannya untuk mengatasi kehidupan yang ada. Tetapi firman Tuhan katakan kekuatan manusia itu tidak ada apa-apanya. Mari kita mau belajar dari jemaat di Pergamus, ya, bagaimana mereka mulai mengandalkan, atau mengarahkan pandangan mereka kepada orang-orang yang mereka anggap, ya, berpengaruh di dalam hidup mereka. Kemudian jemaat di Tiatira, ya, kita belajar tetap berpegang kepada firman Tuhan. Ya, jangan mau diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak murni di akhir zaman ini. Ya. Pengajaran-pengajaran itu kelihatan benar, tetapi bukan kebenaran. Nah, ini yang harus kita mulai pahami. Kalau kita mulai mengerti kehendak Tuhan, maka kita tahu ini kebenaran apa hanya benar aja menurut ilmu pengetahuan. Tetapi kalau kita mengerti kehendak Allah, maka ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi apapun di dunia ini, kita mulai belajar mengukurnya dari kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita mulai mengukur dari pengertian kita sendiri, ya itu bisa banyak tafsirannya nanti. Tapi kalau kita berbalik dan kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kita mulai cocokkan dengan kebenaran firman Tuhan, kok tidak sesuai, ya ini bukan kebenaran. Yang memang benar secara pengetahuan bisa benar, tetapi kebenarannya belum tentu teruji sesuai kebenaran firman Tuhan. Makanya mari kita mulai mengerjakan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Next slide. Ya, jemaat Sardis, ya, hidup dalam kekudusan. Nah, ini sangat penting di akhir daripada akhir zaman ini. Ya, kekudusan ini menjadi hal yang seharusnya mutlak bagi kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Apalagi di dalam menghadapi dunia dengan segala kemajuan yang ada. Berbicara tentang kekudusan, kayaknya sangat-sangat, ya, saya percaya, ya, saya berdoa supaya gereja di hari-hari ini khususnya kita mengajarkan kekudusan itu kepada jemaat ini sangat penting, Bapak Ibu, ya. Kita jangan sampai hanya terfokus kepada hal-hal yang sifatnya yang mungkin diberkati, ya, tapi kita melupakan ada hal yang harus dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan kata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, kehendak Tuhan. Jangan sampai kita seperti jemaat Sardis. Ya. Mari kita mau menjaga kekudusan hidup kita di akhir zaman ini, karena itu yang menjadi hal yang disenangi oleh Tuhan. Membuat hati Tuhan itu senang. Ya. Membuat hati Tuhan itu bersukacita. Dan Tuhan akan berkenan kepada hidup kita.
Kemudian jemaat di Philadelphia, ya, kita mau supaya sekali Yesus tetap Yesus, amin. Ya, sekali Yesus tetap Yesus, tidak menyangkal alias murtad. Ya. Hari-hari ini ya banyak pertobatan orang masuk ke Kristen, tapi banyak juga orang-orang yang mulai meninggalkan Yesus. Ya. Mungkin terjadi juga di gereja-gereja kita masing-masing. Dan ini memang sesuatu yang harus terjadi sesuai dengan perbuatan firman Tuhan. Tetapi kembali lagi pada kehendak Tuhan, Tuhan tidak mengingini satu orang pun binasa. Dan ini yang harus kita perjuangkan di dalam pelayanan kita, di dalam pengiringan kita, di dalam mengiring Tuhan. Mari kita mau tekun, setia, ya, sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Dan jemaat yang ketujuh, jemaat Laodikia. Ya. Saat ya saya ingin kita melihat ayat ini yang Wahyu pasal 3 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Jemaat Laodikia. Ya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya. Ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu, Tuhan ingin supaya dia bersekutu bersama kita setiap saat. Tuhan rindu setiap hari dia bersama kita. Dia hidup bersama kita dan bersama-sama kita menikmati kehidupan. Tapi karena terkadang kita tidak mengikuti kehendaknya, kita mungkin ditegur, diingatkan. Seperti tadi katakan di sisi pertama, kita cuek-cuek aja. Kita mulai bertentangan dengan suara Tuhan. Kita ditegur untuk hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan. Tapi kita tidak peka dengan kehendak Tuhan, suara Tuhan. Akhirnya kita tidak melakukannya. Efeknya Tuhan tidak berkenan atas hidup kita. Ya. Kita belajar tadi di ayat-ayat yang sebelumnya saya sampaikan tentang Daud. Bagaimana Daud dan Saul tetap diizinkan untuk memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. Tetapi perkenanan Tuhan hanya 2 tahun dia saat menjabat. Dan ini bisa juga terjadi dalam hidup kita. Kita mungkin bisa melayani segala hal di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita bisa mungkin mengerjakan segala aktivitas kerohanian yang ada. Tetapi pertanyaannya, apakah Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan atau tidak? Ini yang sangat kita harus introspeksi diri masing-masing. Kita melihat, kita belajar dari Daud bagaimana dia punya komitmen untuk melakukan segala kehendak Allah pada zamannya. Dan kita pun diperhadapkan dengan situasi yang juga hampir sama dengan Daud. Situasi di akhir zaman ini sangat lebih kejam, menantang, dan kalau kita tidak punya komitmen untuk hidup di dalam kehendak Allah, maka saya sangat artinya kita semua bisa terbawa oleh keadaan, kita bisa semua terbawa oleh arus yang ada. Pada akhirnya kita tidak mendapatkan perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Kita tetap berjalan, kita tetap melakukan segala aktivitas. Tetapi kalau perkenanan Tuhan tidak ada di dalam hidup kita, kita mencari hidup ini dengan pokoknya selalu mungkin seperti bangsa Israel waktu di padang gurun, selalu bersungut-sungut dan segala hal yang mereka lakukan. Karena mereka Tuhan berjalan bersama mereka, tetapi perkenanan Tuhan atas hidup mereka itu sangat jauh. Sehingga
banyak yang binasa, padahal sudah dijanjikan tentang tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Demikian pun hidup kita, Bapak Ibu, kita sudah diberikan ahli, menjadi ahli waris. Mari kita mempergunakan hak kita sebagai ahli waris di muka bumi ini, sebagai utusan-utusan Kristus di muka bumi ini. Lakukanlah kehendak Tuhan yang mengutus kita untuk sementara mengerjakan tugas di muka bumi ini, ya. Next slide-nya. Slide yang selanjutnya. Ya, ada kalimat yang saya berikan seperti ini. Perkenanan Tuhan adalah hal yang paling indah yang dirindukan setiap orang. Namun tidak sembarang orang yang mendapatkannya. Hanya orang yang melakukan segala kehendaknya. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau mendapatkan perkenanan Tuhan, tidak ada jawaban yang lain, tidak ada solusi yang lain. Hanya satu, lakukanlah segala kehendak Tuhan. Seperti Raja Daud, dia berkenan di hati Tuhan karena dia melakukan segala kehendak Tuhan. Tidak ada pilihan lain. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Next, ya. Ayat terakhir kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin Bapak Ibu. Hari ini adalah hari perkenanan Tuhan bagi kita. Relakanlah hatimu saat engkau ditegur, engkau diingatkan. Relakanlah hatimu dan berikanlah hatimu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, 7 jemaat peringatannya sama. Membuka telinga, pendengaran supaya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, hari ini adalah hari perkenanan Tuhan bagi kita karena kita sudah diingatkan. Tuhan ingin supaya kita semua berkenan di hatinya. Dengan cara lakukanlah kehendak Tuhan. Ya, belajarlah melakukan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan 7 jemaat yang ada. Ya. Kita belajar dari kesalahan mereka untuk kita melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Karena itulah yang akan menyenangkan hati Tuhan, membuat hati Tuhan senang, dan membuat pikiran dan hati kita juga menjadi baru, menjadi senang, menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari perkenanan Tuhan. Tuhan berkenan saat kita datang menyembah Dia, kita berdoa kepada Dia. Sebab Allah berfirman, pada aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Kalau Tuhan tidak berkenan, ya kita mau jungkir balik berdoa, ya sampai plafon ini aja. Ya, betul Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan sudah berkenan, nggak berdoa pun Tuhan akan kasih. Amin. Itu kan janji firman Tuhan. Ya. Nggak berdoa pun Tuhan tahu dan Tuhan akan berikan. Dia Bapa yang mengerti semua keluh kesah kita, isi hati kita. Tapi kalau kita nggak mengerti, nggak melakukan kehendak Tuhan, jungkir balik doa putar balik, ya sama aja, nggak ada jawaban. Ya. Tapi kalau kita berkenan di hati Allah, nggak minta pun pasti dikasih oleh Tuhan. Ya. Dan Bapak Ibu, dengan kebenaran ini kita kembali, sekali lagi kita kembali melihat diri kita pribadi masing-masing. Apakah kita berkenan
senantiasa. Suasana surga itu kita bawa di hidup kita setiap hari. Ya. Karena itu kerinduan Tuhan. Surga itu kita bawa ke bumi. Ya. Suasananya kita nikmati setiap hari. Kalau perkenanan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu, biarlah kebenaran ini bisa menjadi kekuatan kita, menjadi pengingat kita kembali untuk kita hidup di dalam kehendak Tuhan di akhir zaman ini. Daud pada zamannya sudah melakukan kehendak Tuhan, segala kehendak Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kita yang ada di akhir zaman ini, mari Tuhan juga menginginkan hal yang sama. Lakukanlah segala kehendaknya, karena itulah yang akan menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, membuat hati Tuhan itu senang, sehingga Tuhan berkenan atas hidup kita. Dan kalau Tuhan berkenan atas setiap hidup kita, yang tadi saya katakan, tidak berdoa pun Tuhan akan kasih. Tuhan sudah tahu kamu butuh ini, Tuhan kasih. Ya. Dan kita belajar, ya. Saya juga belajar bagaimana hidup di dalam perkenanan Tuhan. Dan saya belajar menikmati perkenanan Tuhan itu. Dan Tuhan mengadakan hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan di dalam hidup saya. Dan itu semua menjadi pelajaran buat saya untuk lebih lagi mengerti Tuhan, mengenal Tuhan, mulai bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, supaya hidup ini kita enjoy. Walaupun harus melewati penderitaan, susah, segala hal, tetapi enjoy hidup ini. Ya, karena suasana surga itu kita bawa di dalam hidup kita. Karena kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Main musik bisa ke depan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Ya. Kita nyanyikan pujian ini dengan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biarlah kita kembali mengingat perjalanan kita yang sudah panjang, yang kita sudah lewati sama-sama sampai hari ini. Apakah apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan atau tidak, berkenan di hati Tuhan atau tidak, atau Tuhan berkenan atas hidup kita atau tidak? Ya. Itu yang menjadi pertanyaan besar
diberi kesembuhan, yang susah diberikan sukacita, yang lemah iman Tuhan. Terima kami butuh Engkau. Curahkan kasih sayang atas kami semua, ya Tuhan Yesus. Kami tidak tahu jalan, tetapi Tuhan menyerahkan bagi kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi Tuhan memberkati kami dan hikmat-Mu. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik menyertai kita semua, menyertai anak cucu kita, menjadikan anak cucu kita berhasil dan beruntung, menjadikan apa yang kita ini berkembang. Nama Tuhan dipuji dimuliakan seluruh hidup kita. Janji-janji setiap di dalam setiap firman yang digenapi dalam hidup kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami tunduk hormat mengasihi Engkau sampai akhir kami Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Mari kita pulang dengan sukacita yang dari Tuhan, dengan kemenangan yang dari Tuhan. Kita dituntun dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Puji Tuhan, berkati keluarga besar GBI Mulut yang selalu berkati setiap sidang jemaat Tuhan. Berkati banyak bantuan di GBI Mulut. Berkati kami yang memegang setiap anak ya Tuhan.